Ini yang tips suksesnya. Ini untuk yang tadi pagi itu sudah saya bahas juga di kelas P3K. Tips sukses untuk eh, kita mengikuti P3K teknis seperti apa? Yang pertama yaitu kita harus mengenali di kemampuan diri kita sendiri ya. Jadi teman-teman harus introspeksi diri di dua faktor ini. Yang pertama usia, yang kedua lulusan kampusnya dan IPK-nya, teman-teman. Usia paling muda untuk P3K teknis jika kita mengasumsikan ya yang D3 itu usia lulus itu kan 21. Kalau pengalaman kerjanya minimal 2 tahun, maka di usia 23 itu ada yang sudah daftar. Atau kalau misalkan yang S1 nih, katakanlah 22 ya. 22 2 tahun berarti 24. Usia 24 ada yang sudah mendaftar P3K. Itu usia paling muda, teman-teman. Jadi katakanlah usia 25 lah. Teman-teman yang sudah pengalaman kerja 2 tahun itu sudah ada yang daftar. Nah, ini juga menjadikan teman-teman perlu diketahui ya. Jadi usia-usia 25 sampai 35 ini pesaing kuat, teman-teman. Nah, teman-teman perlu cari nih nanti kalau misalkan sudah ada yang daftar, usianya berapa tahun? Dicek. Kalau usianya 25 sampai 35, berarti ini cukup kuat. Cukup kuat untuk bertarung maksudnya. Karena apa? Karena di usia 25 tahun sampai 35 tahun, ini yang 25 tahun ini kan tentunya masih fresh ya. Masih fresh, kemudian masih ingat lah materi-materi dulu ketika kuliah. Kemudian semangat juangnya masih tinggi, semangat untuk berkompetisinya masih tinggi, semangat belajarnya masih tinggi, karena di usia itu ada yang belum berkeluarga, ada yang masih berkeluarga tetapi belum dapat momongan, sehingga waktunya itu untuk belajar itu masih bisa lah. Tetapi kalau misalkan sudah di atas 35, ini rata-rata mindset untuk bekerja itu sudah beda, teman-teman. Kadang itu sudah pasrah, kadang itu sudah inilah karena sudah punya anak, kadang waktu untuk belajar kan juga sudah terbatas, terbatas sekali. Sehingga kalau misalkan teman-teman nanti ada pesaing di usia 35 tahun, di atas 35 tahun, sebenarnya teman-teman masih bisa mengejar untuk belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Dan bagi teman-teman yang lebih dari 36 tahun, nah ini jangan berkecil hati karena teman-teman kalau misalkan mendapat pesaing yang di usia 35 tahun, tentunya belajarnya harus lebih giat lagi. Dengan cara apa, Mas? Dengan cara misalkan eh, teman-teman tanya-tanya ke temannya yang lebih senior yang sudah pernah masuk menjadi PNS, tanya FR-nya seperti apa, atau bisa aja mengikuti bimbel dan lain sebagainya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, CPNS atau seleksi P3K itu sebenarnya persaingannya sangat kuat sekali, teman-teman. Persaingannya sangat-sangat sengit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jessica Ismaisita. Saya mengambil farmasi CPNS Administrator Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ogan Ilir. Saya mendapatkan skor SKD saya 448 dan skor SKB saya 500. Saya merupakan ranking pertama di farmasi saya. Saya mengetahui kelas Pak Bas Channel dari akun YouTube-nya Pak Bas, dan materi yang ada di kelas Pak Bas Channel sangat membantu saya dalam menyiapkan tes SKB. Materi yang ada di kelas Pak Bas Channel sangatlah lengkap, banyak, dan sesuai dengan kisi-kisi permenkan RB. Dan soal-soal yang ada di kelas Pak Bas Channel pun sangatlah beragam sehingga bisa membantu mengasah kemampuan belajar kita. Terima kasih Pak Bas atas ilmunya yang bermanfaat dan terima kasih atas baju kerjanya. Sehat dan sukses selalu Pak Bas.
Terbukti apa? Yang tahun kemarin aja sudah teman-teman sudah lihat sendiri ya, ada kasus remote access yang dari oknum BKN atau oknum dari BKPSDM yang ada di luar Jawa tersebut. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau misalkan teman-teman polos. Polos artinya hanya mengandalkan kekuatan sendiri, hanya belajar sendiri tanpa mengikuti grup atau tanpa mengikuti bimbel atau tanpa teman-teman tanya ke temannya yang sudah pernah berhasil dan mendapatkan FR. Nah, itu kalau teman-teman hanya mengandalkan diri sendiri, bisa jadi teman-teman nanti cuma jadi korban ya. Jadi korban maksudnya ilmunya, eh, kemampuannya itu berbeda teman-teman. Kalau teman-teman ikut bimbel atau misalkan teman-teman mendapatkan FR itu tentunya soal-soalnya jauh lebih valid dan jauh lebih tajam. Seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, teman-teman harus memperhatikan lulusan kampus. Perlu teman-teman ketahui ya, eh, nilai IPK itu sebenarnya subjektif teman-teman. Tergantung pemberian dosen, pemberian kampusnya. Karena setiap kampus itu kan ada ini ya, apa grade A, grade B, grade C gitu ya, akreditasinya ya. Nah, itu juga pengaruh teman-teman. Jadi kalau misalkan lulusan kampus terbaik, katakanlah ranking 20 se-Indonesia gitu ya, teman-teman bisa googling sendiri ya. Saya di sini nggak mau menjabarkan lebih detail, 20 kampus terbaik se-Indonesia itu seperti apa. Tetapi kalau kampus teman-teman ini sudah masuk dalam 20, silakan kalau mau kompetisi memilih di kementerian atau lembaga. Tetapi kalau misalkan teman-teman lulusan kampus lokal nih, mohon maaf, lebih baik saran saya ini masuk di pemerintah daerah, baik itu Pemkab maupun Pemkot aja. Karena apa? Karena eh, yang kampus lokal itu sebenarnya ya kompetisinya lebih baik di lokal aja ya. Karena kalau misalkan kompetisinya di kementerian atau lembaga itu persaingannya sangat ketat sekali. Nah, di sini jawabannya teman-teman. Ternyata ada urutan-urutan tingkat persaingan. Kenapa sih ada seperti ini, Mas? Oh, ini namanya mengkotak-kotakan. Ya memang benar. Karena sebenarnya manusia itu mencari mana yang tunjangannya paling tinggi. Ini nggak bisa dielakkan ya teman-teman ya. Sebenarnya eh, di pemerintah di pemerintahan itu ada ketimpangan gaji yang lebih, bukan ketimpangan gaji tetapi ketimpangan tunjangan yang sangat mencolok di pemerintahan, baik di kementerian atau lembaga, Pemprov, Pemkot, Pemkap itu tingkatannya beda-beda. Jadi yang paling tinggi dulu itu adalah kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga, kemudian baru Pemprov, kemudian Pemkot, baru Pemkap. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini IPK-nya mohon maaf pas-pasan ya, ya lebih baik ambilnya yang Pemkat atau Pemkot aja. Tetapi kalau misalkan teman-teman ambilnya yang Pemprov atau kementerian, ya itu namanya bunuh diri karena nggak tahu diri seperti itu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan, teman-teman harus berkaca pada tanyakan pada dirimu sendiri ya. Oh ini saya IPK-nya cuma pas-pasan 3. Saya juga dari lulusan kampus lokal seperti itu ya. Ya ambil yang Pemkap atau Pemkot aja. Jangan ambil yang Pemprov atau kementerian seperti itu. Ini sebagai ilustrasi aja ya. Saya yang ada di kabupaten itu untuk tunjangan TPP ya itu hanya dapat 1,5. Sementara kalau yang di Pemkot saya dulu pernah di Salatiga itu dapat 2,4 juta. Sementara kalau yang di Pemprov itu kalau golongan 3 itu dapat 5 juta. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri nih,
eh, gap-nya itu sangat jauh sekali. Jadi nggak heran kalau misalkan teman-teman lama di Pemprov, formasi yang dibuka satu, tapi yang daftar itu bisa ratusan, bahkan ada ribuan. Itu nggak heran, karena ya seperti tadi, follow the money gitu. Orang itu mengikuti uang mengalir. Nah, jadi teman-teman bisa dipahami ya, seperti itu. Kenapa saya menyarankan di Pemkab atau Pemkot bagi teman-teman yang IPK-nya pas-pasan. Seperti itu. Kenapa perbandingannya IPK, Mas? Saya kan sudah senior nih di dunia kerja. Yang ditanyakan bukan pengalamannya kok. Yang ditanyakan teori-teorinya. Sewaktu teman-teman kuliah itu seperti apa. Coba bayangkan yang ditanyain database, jaringan. Oke lah, teman-teman mungkin sudah ahli lah di jaringan misalkan. Tapi kan yang ditanyakan kan teorinya, agak repot seperti itu. Nah, kemudian kalau di kementerian atau lembaga itu juga ada tingkatannya, teman-teman. Kemenkeu itu menduduki kasta paling tinggi karena kan remunerasinya eh, sudah double digit ya. Makanya Kemenkeu itu incaran paling tinggi. Kalau Pemprov itu Pemprov DKI lah yang menduduki kasta paling tinggi. Kalau kelasnya Pemprov. Seperti itu. Nah, Kemenkeu, kemudian di bawahnya itu mungkin ada Kejaksaan atau MA, kemudian di bawahnya ada Kemenlu, ada kementerian apalagi itu, sampai ke yang biasa. Seperti itu. Kemudian ada juga lagi di kementerian, kalau teman-teman ngambil kementerian, itu juga ada tingkatannya lagi, teman-teman. Kalau yang di kantor pusat, itu otomatis persaingannya lebih kuat. Kemudian kalau yang ada di kantrek atau kantor regional di tingkat provinsi itu sudah agak turun. Kemudian kalau di kantrek kabupaten atau kota itu lebih turun lagi. Sebagai contoh seperti ini, kejaksaan. Kejaksaan itu kalau misalkan teman-teman ngambilnya yang di kantor pusat, ya persaingannya tinggi. Tetapi kalau yang ambilnya misalkan di provinsi itu agak turun dikit. Kalau yang di kabupaten kota, kejaksaan negeri itu ya, itu sudah berkurang seperti itu tingkat persaingannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil yang kementerian, misalkan mau nekat nih, saya PD Mas, mau ambil yang kementerian atau lembaga gitu. Ya teman-teman jangan ambil yang pusat, tetapi ambil yang di yang penempatannya di kabupaten, kota, atau di provinsi. Itu saran saya ya. Karena melihat dari tingkat persaingannya teman-teman. Nah ini saya mau tanya, kalau misalkan ada formasi kayak gini, minat nggak? Di sini ada BKKBN nih, penyuluh keluarga berencana. Ini salah satunya adalah kualifikasi pendidikannya ilmu komputer dan informatika. D4 nih ada. Kemudian mungkin di teknik informatika mungkin ada juga ya. Di sini banyak banget eh, lulusannya. Teman-teman minat nggak ambil ini? Ini jumlah kuotanya ada banyak loh. Hampir 1.000 ini. Ada 959 kuota yang dibuka. Kira-kira minat nggak? Ini di regional 1 Sumatera. Ayo, ada yang minat nggak? Kita bisa sharing-sharing di sini. Oke, ini ada yang bertanya ini dari Mas Aji. Izin bertanya Pak, kalau kita lulusan lokal, tetapi pengalaman kerja di grup BUMN, apakah jadi pertimbangan? Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Pertimbangan itu hanya berlaku di seleksi administrasinya aja. Jadi kalau pengalaman kerja misalkan 2 tahun, ya sudah, itu sudah masuk ke seleksi administrasi. Tetapi seleksi kompetensi teknisnya, ya
nggak nggak ada nggak ada poin plus seperti itu. Yang namanya kompetisi ya kompetisi. Mau itu pengalaman kerjanya di grup BUMN, mau itu di misalkan perusahaan yang paling bonafit sekalipun, ya tetap teman-teman kompetisi seperti biasa. Nah, kendalanya itu kalau misalkan teman-teman dapat usia yang muda, dilalah juga dia lulusan terbaik gitu ya. Ya itu yang agak repot seperti itu. Ada yang mau mengomentari dari formasi ini? Minat nggak ambil ini? Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada formasi seperti ini jangan tergiur ya. Jangan tergiur, wah saya ngambil ini aja lah. Ngambil, mungkin mau ngambil eh, penyuluh keluarga berencana gitu ya. Karena kuotanya banyak. Nah, ada yang mau mengomentari ini? Mas Musawir atau siapa ini? Silakan yang mau mengomentari. Jadi kalau ada formasi seperti ini ya teman-teman ya, yang bukan ranahnya rumpun komputer. Nanti soal-soalnya, kok ini Mas Angga tidak minat. Alasannya kenapa Mas Angga? Oke, Redmi Note 9. Saya tidak, Pak Bas. Oke. Jadi kalau misalkan penyuluh keluarga berencana, nanti soal-soalnya bukan soal tentang komputer ya teman-teman ya. Soal-soalnya ya tentang ini apa? Soal-soalnya ya tentang keluarga berencana, di mana keluarga berencana ini tentunya yang diuntungkan adalah ini salah satunya ilmu kesejahteraan keluarga. Ini yang diuntungkan teman-teman. Jadi yang lulusan ilmu kesejahteraan keluarga lebih diuntungkan. Nah, ini jadi banyak sekali lulusan yang dibuka, tetapi hanya ada salah satu lulusan yang diuntungkan. Seperti itu. Ini yang lamar itu bisa ratusan ribu itu kalau kayak gini. Bisa ratusan ribu. Nanti teman-teman bisa pantau ini formasi-formasi seperti ini, jumlah pelamarnya berapa. Ini ratusan ribu. Bisa membludak banget. Oke, kalau formasi seperti ini, ada BSSN nih, membuka analis kebijakan. Ini yang dibutuhkan 7. Minat nggak? Oke, kalau yang seperti ini minat nggak? BSSN dibutuhkan 7. Analis Izin kebijakan. komentar, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya kalau yang terkait badan cyber ini, memang lulusan saya juga kan TI ya. Ya. Cuman pekerjaan saya yaitu lebih ke analis juga sih, Pak. Itu gimana, Pak ya? Analis apa? Analis IT atau analis sistem informasi atau analis Eh, kebijakan? saya itu lebih ke semua link pekerjaan yang ada di yang di perusahaan, Pak ya. Misalkan ada menganalisa pekerjaan proyek baru ataupun pengadaan barang ya, termasuk IT, termasuk apapun itu, semua kita kaji dulu sih, Pak, sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut gitu. Pengalamannya lebih ke situ sih. Itu Oh bagaimana, Pak? gitu. Oke, kalau analis seperti itu, nah ini kita mau bahas di sini nih. Jadi kayak di sini kan BSN buka analis kebijakan. Analis kebijakan ya sebenarnya hampir sama dengan Mas Aji tadi yang disampaikan. Semua lini ini dibahas. Seperti itu. Nah, kalau ada formasi seperti ini soal-soalnya juga bukan soal pranata komputer, tetapi tentang analis kebijakan. Nah, kalau ada formasi kayak gini, tetapi khusus ilmu komputer, ini sama-sama nggak tahu ini. Yang melamar itu sebenarnya bisa imbang, karena tidak ada yang diuntungkan ini. Nggak ada yang diuntungkan, nggak ada soal-soal yang kaitannya komputer keluar.
Jadi yang keluar analis kebijakan. Jadi sama-sama startnya dari nol belajarnya. Nah, kalau mau kompetisi silahkan. Tetapi kalau misalkan di sini ada administrasi negara, itu nanti teman-teman yang dirugikan. Karena yang administrasi negara ini, dia itu selama kuliah juga belajar tentang analis kebijakan. Nah, ini kalau mau ambil silahkan. Tetapi kalau misalkan ada di sini kualifikasi pendidikannya eh, administrasi negara, nah ini nanti yang administrasi negara ini yang jadi kuda hitam teman-teman, yang bisa mengalahkan teman-temannya, pesaing-pesaingnya seperti itu. Berarti patut dicoba atau gimana Pak ya? Eh, Seperti saya balik lagi, Mas Aji. Mas Aji lulusan dari kampus ternama atau enggak? Kemudian, Kalau saya sih lokal Pak. lokal kan, Iya Pak. seperti tadi kan itu lulusan BSSN. Nah, kalau kalau misalkan instansi BSSN, ya teman-teman lebih baik daripada nanti nggak kebagian kue istilahnya, yang penting ambil yang Pemda aja, baik Pemkab maupun Pemkot, silakan kalau mau ambil. Seperti itu Mas Aji. Oke, ini berikutnya ada dari Kabupaten Probolinggo. Di sini ada Prakom dua, yang dua itu penempatannya di Dinas Kominfo, yang satu itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira mau ambil yang atas atau yang bawah? Silakan. Yang mau komentar, silakan di kolom chat atau bisa langsung ngobrol. Ambil yang atas atau bawah? Yang atas itu ada dua, yang bawah itu ada satu. Ini ini siapa ini? Saya ambil yang bawah karena kualifikasi pendidikan yang diminati lebih sempit. Oke, yang di atas juga sama lah, imbang ya. Yang di atas sebenarnya sama ini. Bedanya ada D4 jaringan telekomunikasi digital. Yang atas atau bawah? Teman-teman mau ambil atas itu ada dua, yang bawah ada satu. Nah, kalau kayak gini ya, ini kasus yang banyak terjadi ya di kabupaten atau kota. Itu sering terjadi formasi-formasi seperti ini, di mana yang Dinas Kominfo ada dua, kemudian di dinas lain itu hanya ada satu. Nah, kalau seperti ini kalau saran saya itu ambil yang satu aja. Karena apa? Karena jumlah pelamarnya tidak imbang, teman-teman. Kadang yang dua ini jumlah pelamarnya katakanlah bisa ribuan, tetapi kalau yang ini kadang itu cuma ratusan, seperti itu. Jadi perbandingannya jumlah pelamarnya bisa selisihnya eh, ini ya, apa, sampai 3 sampai 5 kali lipat, seperti itu dibandingkan pelamar yang satu ini. Jadi ilustrasinya gini teman-teman, ini anggap mudahnya seperti ini. Kalau yang satu ini katakanlah yang lamar 100, tetapi kalau yang di sini ini bisa 3 kali lipatnya. Ini bisa 300 sampai 500 kali lipat lebih banyak, 3 sampai 5 kali lipat lebih banyak daripada yang satu ini. Jadi kalau ini 100, ini bisa 300 sampai 500 lah jumlah pelamarnya. Seperti itu. Itu yang membedakannya. Itu kan berarti 1 banding berapa kalau dihitung? Ini 1 banding 100, ini 1 banding berapa?
Ini bisa aja 150 bisa jadi. Atau bisa aja bisa sampai 1:250. Nah, ini kan rasionya sudah tidak imbang lagi, teman-teman. 1:250 itu kan sudah terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang ideal kalau misalkan teman-teman mau membidik. Jadi ambillah yang kualifikasi pendidikannya spesifik seperti ini. Misalkan ada S1 Informatika. S1 Informatika itu peleburan ya dari Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Sekarang adanya Informatika aja. Jadi yang Teknik Informatika sebenarnya bisa masuk di kualifikasi pendidikan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ambil yang kayak gini ini sudah enak. Karena di seleksi administrasinya nanti otomatis hanya misalkan di sini ya, Kabupaten Sumedang ini hanya menerima S1 Informatika, maka yang selain dari jurusan informatika maka akan dieliminasi. Misalkan ada S1 Sistem Komputer atau ada sistem informasi itu mau masuk ke sini ya, nanti otomatis akan dieliminasi ketika seleksi administrasi, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini ada Kota Batam. Kualifikasi pendidikannya S1 Teknik Informatika dan S1 Informatika. Ya, nanti yang di luar ini kalau misalkan ada sistem informasi atau teknik jaringan atau teknik yang lain itu otomatis dieliminasi. Kemudian Kementerian Kesehatan ini ada S1 Informatika. Ya berarti sama dengan tadi. Yang selain S1 Informatika ya akan dieliminasi. Nah, kalau misalkan teman-teman jeli ambil kualifikasi pendidikan yang spesifik seperti ini otomatis sudah mengurangi jumlah pelamar, teman-teman. Nah, jadi silakan setelah dari sini teman-teman coba untuk ini ya, untuk searching di SSCN BKN, apakah ada kualifikasi pendidikan yang spesifik seperti ini sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, kemudian ini adalah berkas yang sering jadi sasaran tembak untuk verifikator, petugas verifikator berkas. Jadi kalau P3K itu yang jadi sasaran adalah yang pertama adalah pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja itu yang nanti yang dilihat adalah minimal 2 tahun, relevansi jabatannya, relevansi pengalaman kerjanya, apakah relevan atau tidak, kemudian pejabat yang tanda tangan, dan materinya. Kemudian surat lamarannya. Kadang surat lamarannya lupa untuk ditandatangani juga ada. Kemudian materinya. Kemudian kesesuaian ijazah. Apakah ijazahnya yang dibuka S1 kok ada yang D3 yang melamar, ya nanti akan dicoret. Atau yang dibutuhkan D3 tetapi S1 melamar, yaitu nanti akan diskualifikasi. Kemudian jurusan juga tadi sempat disinggung, jadi pastikan jurusannya itu ada di kualifikasi pendidikannya seperti itu. Nah, ini tadi kan ada berita tentang e-materi ya, tentang e-materi. Nah, e-materi ini di statusnya di IG-nya BKN itu ada fitur stamping di SSCASN ya. Itu telah dinonaktifkan. Karena ternyata servernya dari Peruri itu nggak siap untuk menampung
mungkin jutaan pelamar ya yang melamar seperti itu, akhirnya fitur ini dinonaktifkan. Jadi kembali lagi ke materai tempel. Nah, permasalahan yang ada di materai tempel ini ya perlu teman-teman cermati. Jadi untuk tanda tangan itu harus mengenai materai, karena kalau tidak mengenai materai itu dinyatakan dokumennya tidak sah. Kemudian posisinya juga lebih baik ini ya mengenai sebagian. Terus materinya juga pakai materai 10.000 ya. Kalau misalkan materai tempel, teman-teman masih menggunakan materai tempel itu nominalnya harus 10.000. Jangan materai yang lama yang 6.000 itu nggak boleh, nggak sah itu. Seperti itu. Kemudian jangan sampai menggunakan materai yang sama karena itu kelihatan ya ada nomor serinya teman-teman. Ada nomor serinya. Jadi harus teman-teman harus beli ya 3 materai yang berbeda teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini ada pengumuman penyesuaian jadwal atau pengunduran jadwal ya dari formasi P3K kesehatan. Otomatis kita yang mau melamar di P3K teknis itu juga molor lagi teman-teman. Molornya kenapa? Karena sampai sekarang juknisnya juga belum keluar. Seperti itu. Nah, kita kembali ke kisi-kisi nih. Kisi-kisi prakom ahli pertama. Ini ada memahami tentang audit TI, kemudian mengoperasikan layanan TI, kemudian konsep basis data dan implementasi basis data dalam berbagai aplikasi DBMS, kemudian tentang sistem jaringan komputer, kemudian ada infrastruktur TI, kemudian ada analis dan perancangan sistem, kemudian ada teknik pengolahan data, dan yang terakhir ada sistem informasi geografis dan multimedia. Nah, ini adalah kisi-kisi prakom ahli pertama. Nah, jadi kalau ada kisi-kisi seperti ini teman-teman harus pahami ya, harus pelajari yang ada di sini. Karena nanti soal-soalnya yang akan keluar ini tidak jauh-jauh dari kisi-kisi ini. Kemudian untuk prakom terampil yang lulusan D3 ini ada dasar pengolahan data, kemudian ada sistem jaringan komputer lokal, kemudian ada dasar-dasar manajemen infrastruktur TI, kemudian konsep dasar pengolahan data, dan ada sistem informasi geografis dan multimedia. Nah, ini yang komputer terampil ini jauh lebih sedikit ya untuk materinya. Kemudian untuk kisi-kisi operator siak dan administrator database kependudukan. Nah, ini kisi-kisinya adalah kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan undang-undang dasar. Nah, realitanya nanti yang ditanyakan ada Pancasila, lambang Garuda Pancasila, kemudian nanti ada sila-sila Pancasila ya, itu teman-teman pelajari lagi, lambang-lambang Garuda Pancasila, itu juga tahun kemarin keluar. Kemudian pemerintahan pusat dan daerah, teman-teman perlu kuasai juga. Kemudian tari-tarian, candi-candi, kemudian ada lagi makanan khas, kemudian ada makanan, minuman, kemudian rumah adat, pakaian-pakaian adat, nah itu dipelajari juga. Kemudian administrasi kependudukan dan catatan sipil. Ini juga teman-teman perlu pelajari peraturan-peraturan tentang Adminduk yang sudah ada itu seperti apa. Kemudian tentang pembaca KTP elektronik, KTP elektronik reader itu juga tahun kemarin keluar. Kemudian alat-alat yang digunakan saat EKTP itu juga keluar. Kemudian persyaratan-persyaratan pelayanan kependudukan, misalkan
mau ngurus pengakuan anak, kemudian mau mengurus pindah datang, pindah keluar, atau misalkan mau ngurus tentang pencatatan perkawinan, itu seperti apa? Nah, itu teman-teman pelajari ya. Seperti itu.